6 langkah bikin campaign yang simple, yang nggak rumit lah kayak gitu, nggak perlu yang wah banget. Ini as simple yang fokus ke ads lah kayak gini. Ini bisa dilakukan oleh mungkin orang masih baru mulai atau freelance dan lain-lain. It's very simple kok konsepnya. Nah, the first step-nya ini we need to learn from our mistakes kan ya. Di sini yang pertama itu create clear goal. Udah obviously banget clear goal tuh butuh. Tapi kadang-kadang mungkin klien juga udah tahu, saya butuh saya butuh awareness karena gini. Atau mungkin saya butuh list karena gini. Mereka udah tahu nih, udah quite clear mereka butuhnya kayak gimana. Tapi belum kurang dalam lagi gitu. Maksudnya gimana? Let's say gini. Saya objektifnya itu mau dapetin leads. Berapa leads? Saya mau 400 leads. Tipe leads-nya kayak gimana? SQL, MQL. 400 leads yang MQL deh kayak gitu. Berarti kita mesti tahu dong pengukurannya pakai apa, rate-nya kayak gitu. Apakah dari clicks-nya, apakah dari form submission dan lain itu bisa kayak gitu. Terus juga time frame-nya dalam waktu berapa lama. Nah, ini clear goals nih. Kalian tahu nih. Nanti kalian nge-brief ke timnya juga jadi lebih gampang kayak gitu. Clear goals dari atas aja udah benar, balik lagi atas udah benar, pasti ke bawahnya juga udah benar, bakal benar, hopefully. Terus yang kedua, jadi step pertama bikin dulu goals-nya nih. Jangan lupa goals-nya kalian atur. Terus langkah kedua itu yang dari tadi kita udah bahas ya, yang semua orang kayaknya protes di sini gitu juga ya. Kalian harus tahu target marketnya siapa, detail. Secara demografik mereka gimana, segmennya, geografik kayak gimana, terus secara psikologis gimana, secara behavioral gimana. Jadi nggak cuma Ibu Susi umur 25 ada di Jakarta, fine. Tapi kan kalau kita ngomongin lebih lengkap lagi, Ibu Susi mungkin lagi nyari solusi yang bisa ngebantu dia dengan problemnya kayak gini. Dan dia lebih prefer ngelakuin transaksi via channel Instagram, lalu via DM. Itu kan clear kayak gitu. Jelas lah road-nya dan lain-lain. Identify your segment, identify your target market sedetail itu. Kalau aku suka bercandain ke klien kayak gini, ya udah Pak, kalau misalnya ya udah Pak, gimana caranya kita bisa ini jadi lupa tadi mau ngomong apa gitu ya. Ya udah nggak apa. Intinya gitu, kalian harus tahu target segmennya kayak gimana. Ya. Nah, poin ketiga di sini adalah untuk prepare an eye-catching banner atau video kalau bisa kayak gitu. Mungkin aku mau cerita sedikit ya. Karena aku pengguna user Instagram gitu ya, dan setiap hari itu berjam-jam, 2 jam lah main Instagram. Kalau ngeliat statistiknya di Instagram, itu yang paling aku sering lihat emang stories gitu. Karena aku malas nge-scroll ke feed-feednya gitu, jadi lebih enak lihat stories lah. Kalau lagi scrolling kan iklan suka muncul tuh, iklan sekali skip, iklan dua skip. Tapi sekali ada iklan lewat, aku skip, tapi aku stop, aku scroll back lagi buat ngeliat iklannya. Kenapa kayak gitu kira-kira? Karena ya ads bannernya itu menarik. Menarik itu bukan cuma bagus doang desainnya ya, bikin desain menarik mah bisa gampang, semua orang juga bisa kayak gitu ya. Tapi gini, itu bisa nge-capture their interest. How do you do that? Udah jelas dari personalize atau misalnya kayak gitu. Misalnya dari targeting udah benar, jadi udah bisa personalize gitu ya. Misalnya bisa ask questions di dalam bannernya, ask question apa capek kerja mulu misalnya kayak gitu, as simple as that. Terus juga dikasih clear apa yang mereka dapat, misalnya time frame-nya. Contohnya nih, jago bahasa Korea dalam waktu 2 bulan. That's more interesting dibanding apa? Jago bahasa Korea cepat gitu. Nah, poin berikutnya lagi, tadi step ketiga ya, jadi mungkin recap dikit. Pertama, set dulu goals-nya apa. Kedua, target market-nya siapa. Make a clear definition of that. Yang ketiga ini prepare banner-nya. Keempat, write a simple copywriting lah di sini. Ini nggak usah panjang-panjang, bukan berarti kalian harus bikin tulisan yang segitu megahnya dan bagusnya, cuman as simple as kalian tuh bisa ngasih tahu ke audience tuh solusi apa yang bisa di-solve, apa aja mereka dapat kayak gitu. Dan kalau bisa ada CTA-nya malahan di dalam ininya. Ayo hubungi tim kami kayak gitu sekarang. Dan langkah kelima, ini yang orang yang aku rasa masih suka yang apa namanya include one CTA di sini. Orang-orang masih suka lupa kalau ada ini gitu loh.
orang suka bikin iklan aja. Biasanya nih orang pertama kali ngejalanin ads campaign. Karena dulu aku juga punya bisnis ya gitulah, punya bisnis lah dulu. Dulu tuh ya bisnis F&B gitu. Jadi aku, aduh kayaknya sosial media bisa nih buat diiklanin kayak gitu dan lain-lain. Tapi pas diiklanin dulu lumayan tuh, baru pertama kali nyoba iklan udah main sampai 5 juta. Hasilnya apa boncos. Nggak ada CTA, nggak jelas funnelnya gimana. So CTA ini penting banget kayak gitu. Oke, di sini contoh CTA itu butuhnya satu aja. Please remember guys, di sini untuk CTA itu cuma butuh satu per banner gitu ya, atau per campaign-nya kayak gitu. Nggak perlu ada 3, karena itu nanti bakal bikin funnel-nya malah bercabang, nanti campaign-nya jadi satu rated dan lain-lain. Satu CTA aja yang clear. Kalian tuh maunya ngapain? Kalian tuh mau bikin mereka ngapain gitu loh. Audience itu ya, audience is audience. Mereka cuman penonton gitu loh. Kalau nggak diarahin, mereka nggak bakal tahu mesti ngapain gitu. So masukinlah CTA. Contohnya di sini nih dari apa namanya tadi, dibimbing dia CTA-nya daftar sekarang. Oke lah, fine, ini bagus lah gitulah, daftar sekarang kayak gitu. Nah, ini poin berikutnya kalau udah CTA-nya mereka ngelakuin aksi yang diinginkan, next step-nya itu sebenarnya ini poin 6 in terms of ini kalau direct aja emang landing page aja gitu ya. Oke, siapin landing page, orang masuk iklan, ngeliat CTA-nya, klik masuk ke landing page. Tapi ini nggak harus selalu landing page lah. Kalian balik lagi, harus tahu target market kalian tuh siapa, mereka preferensinya tuh kayak gimana, kayak gitu. Apakah mereka lebih suka lewat WhatsApp, bisa langsung, atau langsung DM, atau mungkin justru mesti masuk landing page dulu. Nah, ini kalian mesti agak research lah di sini, mungkin as simple research gitu. Oke, misalnya kalau nggak tahu cara bikin landing page gimana, bisa as simple as Linktree aja lah kayak gitu. That's not a problem kok pakai Linktree, bisa kelihatan tuh kontak WA-nya dan lain-lain. Itu bisa kok. Yang penting itu kalian bisa ngasih informasi yang clear dan jelas di next step-nya kayak gitu. Jadi poin ke-6 mungkin bukan fokus ke landing page ya, tapi next step-nya itu juga harus udah bagus kayak gitu. Cuman di sini aku ambil contohnya bikin landing page aja.